Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang saya sebut nama beliau, Ibu Nur Fadilah SPD MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa diberikan kesempatan sampai saat ini. Tak lupa pula kita hanturkan junjungan kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, sehingga bisa sampai kepada kita semua. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Andrea Sidiki, saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Baik, langsung saja pada materi. Nah, materi pertama yaitu sejarah perkembangan kurikulum. Nah, dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Nah, misalnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan politik kedua negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Nah, pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yakni pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Nah, selanjutnya yaitu tentang dinamika perkembangan kurikulum pendidikan. Nah, di mana sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menetapkan tujuan yang jelas kemana NKRI akan dibawa. Dasar negara telah ditetapkan sejak prakemerdekaan, yakni Pancasila lengkap dengan lambang negara, moto, lagu kebangsaan, dan bahkan konstitusi yang di dalamnya telah memuat 4 tujuan negara yang akan dicapai. Salah satu tujuan itu dirumuskan dengan sangat tepat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dan ternyata konsep mencerdaskan itu telah dijelaskan oleh Howard Gardner setelah 28 tahun kemudian. Nah, di dalam bukunya berjudul tentang 7 tipe kecerdasan manusia. Nah, selanjutnya yaitu tentang perubahan kurikulum. Nah, di mana perubahan kurikulum tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Nah, perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, di mana yang pertama yaitu kurikulum 1947. Nah, awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rejana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, di mana adapun kelebihan dan kekurangan pada Rejana Pelajaran 1947 ini. Nah, di mana kelebihannya yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Nah, sedangkan kekurangan dari Rejana Pelajaran 1947 ini yaitu dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Nah, yaitu yang kedua yaitu kurikulum 1952.
Nah, di mana kurikulum 1952 ini setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran, kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, di mana adapun kelebihan dan kelemahan dari kurikulum ini? Mana kelebihannya yaitu pada kurikulum 1952, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Nah, sedangkan kekurangannya itu karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1964. Nah, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pelajaran 1964, di mana adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada Rencana Pendidikan 1964 ini. Kelebihannya yaitu sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sedangkan kekurangannya itu yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjut atau perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Nah, kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini, di mana kelebihannya, kurikulum 1968 ini telah dikembangkan dalam nuansa otonomi, di mana semua komponen kurikulum ini dilaksanakan oleh sekolah. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Nah, yang kelima yaitu kurikulum 1975. Nah, kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini, di mana kelebihannya yaitu berorientasi pada tujuan, sedangkan kekurangannya yaitu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu kurikulum 1984. Nah, kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Nah, kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini, di mana kelebihannya yaitu kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Nah, sedangkan kelemahannya itu di mana siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang bodoh akan bertambah bodoh atau akan ketinggalan. Nah, yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini. Nah, di mana kelebihannya, kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk mengembangkan potensi wilayah. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat.
Nah, yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. Nah, sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, KBK ini memiliki ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini, di mana kelebihannya guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah yang masing sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan kekurangannya yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Nah, yang kesembilan yaitu kurikulum 1980 kurikulum 2006 yang kesembilan. Nah, kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, di mana tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya itu kelebihannya secara teori memberikan otonomi secara luas pada siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Nah, pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji coba pada tahun 2004. Nah, kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan, utama mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di mana adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini, di mana kelebihannya siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif, dan dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Sedangkan kelemahannya yaitu guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak pernah menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi tadi. Nah, di mana pasca kemerdekaan kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu tahun 1947, 1962, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Mengembangkan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Nah, itulah materi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.